Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu, alhamdulillah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kasih sayangnya kita dapat bertemu lagi ya. Selawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Sekali lagi ya, biar semangat Ananda Ibu semuanya. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah Ananda Ibu ya. Nah, seperti biasa Ananda Ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, maka mari sama-sama kita bersihkan dulu. Kita sucikan hati biar kita mampu menerima pembelajaran yang akan kita belajar sebentar lagi. Ya, oke Ananda Ibu semuanya silahkan bangun biar semangat. Ayo semuanya silahkan bangun ya. Semuanya. Oke, Ibu hitung ya, kita mulai. Wahid, isnain, salasa. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oke Ananda Ibu semuanya semangat ya. Sekali lagi, ayo semuanya. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah ya. Jadinya semoga Allah membersihkan hati kita kembali suci dan kita beristighfar tadi dan kita bisa menerima pembelajaran kita yang akan kita belajar ya. Oke Ananda Ibu semuanya dipersilakan untuk duduk kembali ya Ananda Ibu semuanya. Nah, Ibu mau menyampaikan sebuah hadis di mana hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar mengerjakan sholat, namun pahala sholat yang tercatat hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Nah, dari hadis ini dijelaskan bahwa ada orang yang mengerjakan sholatnya itu, tapi pahalanya hanya dicatat 1/10, 1/2, 1/3. Kira-kira kenapa bisa dicatat? Kenapa pahala sholatnya nggak dicatat penuh seperti Allah janjikan? Nah, ternyata sholat itu juga pahala sholat kita itu tergantung dari kita ya. Kalau misalnya kita mengerjakan sholatnya itu dengan rukun yang benar, habis itu dengan niat hati yang benar dan kekhusyukan kita, maka sholat yang akan dicatat itu penuh. Tapi apabila kita misalnya abang-abang sama kakak-kakak sambil main-main, ketawa-ketawa, sholatnya senyum-senyum, nah itu pahala sholatnya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya tingkat kekhusyukan kita itu tinggi, niat kita bagus ya, nah rukun sholat kita kerjakan semuanya, maka insya Allah Allah akan mencatat itu sesuai dengan Allah janjikan. Oke Ananda Ibu semuanya, nah coba Ananda perhatikan tadi. Dalam hadis Rasulullah itu, yaitu pada masa Rasulullah itu, Rasulullah sudah mengajarkan kita, yaitu ada kata 1/10, 1/9 dan seterusnya sampai 1/2. Nah, itu merupakan pembelajaran pecahan yang akan kita belajar sebentar lagi, ya. Nah, kira-kira Ananda untuk apa pembelajaran pecahan kita belajar? Oke, Ananda Ibu mau tahu, coba ya semuanya perhatikan. Ya, Ibu memilih
namanya Ananda Ibu semuanya? Pasti Ananda Ibu semuanya kenal ya. Ini adalah pizza. Nah, Ibu memiliki satu cetak pizza ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih pizza ini untuk Bu Fani, Bu Yana, Bu Rini, Bu Tiwi. Nah, kira-kira itu ada 4 ya, ada 4 orang ya. Ibu mau bagikan pizza ini, sedangkan pizzanya cuma 1. Gimana Ibu bisa membagikan pizzanya? Ayo coba, pasti Ananda Ibu tahu. Oke? Nah, ternyata pecahan ini membantu kita untuk menyelesaikan masalah Ibu tadi. Jadi Ibu punya masalah, bagaimana Ibu bisa membagikan satu pizza untuk 4 orang. Makanya kita belajar dulu tentang pecahan. Insya Allah nanti kita bisa bagikan pizza ini untuk Bu Fani, untuk Bu Yana, Bu Rini, dan Bu Tiwi sama banyak. Oke Ananda Ibu semuanya? Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam pecahan. Di kelas 5 juga Ananda Ibu sudah belajar tentang macam-macam pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Dan yang ketiga adalah pecahan desimal. Keempat adalah persen atau per 100. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lanjutan materi kemarin, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, coba perhatikan. Nah, di belakang Ibu ini sudah ada tentang contoh ya, contoh penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan dulu, yaitu penjumlahan. Coba Ananda Ibu semua perhatikan soal nomor 1. Nah, coba soal nomor 1. Kira-kira pecahan apakah soal nomor 1 itu? Benar sekali, yaitu pecahan soal nomor 1 itu adalah pecahan biasa. Di mana pecahan biasa itu tidak ada bilangan tidak ada bilangan bulat, yaitu dia langsung pecahannya 1/2 ditambah 4/9 sama dengan. Nah, dalam menyelesaikan pecahan biasa, kita memiliki 2 cara. Yang pertama, cara manual ya. Yang pertama cara manual, yaitu dengan menyusun ya, menyusun penyebutnya. Yang kedua, cara kupu-kupu ya. Kita kerjakan dulu cara pertama. Oke, untuk soal nomor 1 silakan perhatikan ya. Nih, soal nomor 1. 1/2 kita tulis ditambah 4/9 sama dengan. Untuk cara biasa, maka kita cari dulu cara susunnya, yaitu 2 dengan 2 dan 9. Kelipatannya ya, kelipatannya yaitu 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Udah cukup sampai sini dulu. Coba kita lihat. 9 kelipatannya berapa? 18. Berarti ada yang sama angka di atas dengan angka di bawah. Nah, ternyata ada Bu. Ya, benar sekali Ananda Ibu. Yaitu adalah angka 18. Angka 18 adalah angka yang sama ya. Oke, kita buat penyebutnya itu adalah 18. Terus angka manualnya 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 ya. 18 bagi 2 9 dikali 1 9. Nah, ini angka tambah, maka di sini juga tambah. Ini sebenarnya Ananda sudah belajar di kelas 5 ya. Kita mengulang sedikit ya. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 2 dikali 4 8. Oke? 9 ditambah 8. Berapa Ananda Ibu? Benar sekali. 9 tambah 8 adalah 17/18. Nah,
dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Oke? Nah, tadi itu menggunakan cara manual. Yang kedua, seperti bilang tadi, yaitu menggunakan cara kupu-kupu. Oke, kita selesaikan sama-sama Nanda Ibu semuanya cara kupu-kupunya. Nah, ini dia ya. Kita tulis dulu soalnya 1/2, 4/9 ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu perkalian silang. Nah, seperti ini ya Nanda Ibu semuanya, perkalian silang, yaitu 1 dikali 9, 2 dikali 4. Ya, nanti 2 dikali 9 sama dengan 1 kali 9, 9. Benar sekali ya. 2 dikali 4, 8. Ya, bagus. 2 kali 9, 18. Sama dengan 9 ditambah 8, 17/18. Nah ya, seperti itu adalah menggunakan cara kupu-kupu. Nah, ternyata cara kupu-kupu hanya bisa dikerjakan apabila salah satu penyebutnya itu adalah bilangan prima. Ya, Ibu ulangi ya, Ibu ulangi sekali lagi. Cara kupu-kupu bisa dilakukan atau dikerjakan apabila salah satu penyebutnya itu adalah bilangan prima. Kalau bukan bilangan prima, maka dia tidak bisa menggunakan cara, bukan nggak bisa ya Nanda Ibu semua, tapi akan semakin sulit, yaitu kelipatannya itu, perkaliannya itu akan lebih besar. Akhirnya Nanda Ibu harus mengecilkan lagi angkanya. Jadi kalau dia menggunakan prima, tidak perlu dikecilkan lagi, memang udah pas dia ya, karena bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan dirinya dan 1. Jadi ingat syaratnya, apabila salah satu penyebutnya itu adalah bilangan prima ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Pecahan apa soal nomor 2? Bagus sekali, benar, yaitu pecahan campuran. Kenapa pecahan campuran? Karena ada bilangan bulat dan ada pecahan, yaitu pecahan campuran gabungan 2 bilangan. Oke, kita kerjakan sama-sama. Nah ya, soal nomor 2, 5 1/2. 5 1/2 ditambah 3 1/4 atau 3/4 ya, ditambah 3 1/4 sama dengan. Nah, kalau pecahan campuran, kerjakan dulu atau robah dia menjadi pecahan biasa. Anda sudah belajar kelas 5 cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, kita lanjut lagi ya. Pecahan campuran. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu 2. Ini proses jarum jam ya, proses jarum jam. Ingat ya, merubahnya itu melalui proses jarum jam, yaitu 2 dikali 5 10. Benar, bagus sekali ya. 2 dikali 5 10. 10 ditambah 1. Di sini kali, di sini ditambah, yaitu menjadi 11/2. Tambah. Nah, yang ini juga sama. 4 dikali 3 12 ditambah 1 13/4 ya. 11/2 tambah 13/4 sama dengan. Nah, coba lihat di sini ada nggak bilangan primanya? Ada ya. Apa bilangan primanya? 2 adalah bilangan prima. Jadi karena 2 adalah bilangan prima, jadi langsung kita bisa mengerjakan menggunakan cara kupu-kupu ya.
Nah, jadi bisa langsung perkalian silang, yaitu 11 kali 4 44, ditambah 13 kali 2 26, 2 kali 4 8. Bagus sekali Anda ibu semua ya. Pintar memang ya Anda ibu semuanya ya. Nah, sekarang kita jumlahkan 44 tambah 26. Berapa Anda ibu semuanya? Ayo ibu hitung ya sampai 3. 1 2 3. Bagus ya. Yaitu 70 per 8. Ya, betul sekali ya. 70 per 8. Nah, kira-kira 70 per 8 ini bisa dibagi lagi nggak? Ayo, bisa. Bisa dibagi berapa? Ayo cepat. 35 per 4 ya. Nah, Masya Allah, memang luar biasa ya Ananda ibu. Jadi sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 70 dibagi 2 sama dengan 35. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kira-kira masih bisa dikecilkan lagi? No. Nggak bisa dikecilkan lagi karena 35 hanya bisa dibagi 5, sedangkan 4 tidak bisa dibagi 5. Jadi selesai. Oke, Ananda ibu semuanya. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke? Nah, ini soal nomor 3. Waduh, soal nomor 3 ini siapa yang tahu pecahan apa? Iya, bagus ya, pecahan desimal ya. Nah, pecahan desimal syaratnya itu ada angka koma, yaitu 8,9 ditambah 7,8. 8,9 ditambah 7,8 sama dengan. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan 2 cara. Yang pertama, cara bersusun. Yang kedua, cara merubah dia ke pecahan biasa. Nah, kita kerjakan yang pertama dulu ya, yaitu cara bersusun. Kita selesaikan. Nah, di sini ya. 8,9 7,8. Nah, bagi Anda ibu semuanya, perhatikan tanda koma itu antara angka di atas dan angka di bawah itu harus sejajar. Ingat Anda ibu, dalam perjumlahan pecahan desimal, angka koma dan angka di atas dan di bawah itu harus sejajar ya. Nah, ayo kita sama-sama menjumlahkan. 9 ditambah 8 sama dengan 17. 7 disimpan 1 ya. 8 ditambah 7. Berapa 8 ditambah 7? 15. Ditambah 1 16. Komanya di mana? Nah, karena komanya di sini, dia di sini komanya. Kenapa? Karena 1 angka di belakang koma. Jadi pada penjumlahan juga 1 angka di belakang koma ya. Oke, jadi berapa hasilnya? 16,7. Itu dengan cara menggunakan cara bersusun. Kalau menggunakan cara merubah dia ke pecahan biasa, nah ini cara pertama ya. Nah, ini cara keduanya. 8,9 kita rubah. 8,9 ada berapa angka di belakang koma? Nah, Anda sudah belajar ya. Ada 1 angka. Kalau 1 angka berarti per 10, yaitu 89 per 10 ditambah 7,8. Kita rubah dia jadi 78 per 10. Nah, coba perhatikan semua Anda ibu. Kalau angkanya besar seperti ini pecahan, nah dia akan menghasilkan angka yang besar, yaitu 89 dan 78 ya.
Kita selesaikan sampai selesai. Oke, Anda Ibu semuanya sama dengan 89 tambah 78. Berapa Anda Ibu semuanya? 9 tambah 8 17. Satu disimpan. 8 tambah 7. Berapa 8 tambah 7? 8 tambah 7 15 tambah 1 16 per 10. 167 per 10. Ya, ini karena per, kalau kita rubah dia ke pecahan desimal, maka jadilah dia 16,7 karena dibagi 10, tandanya satu angka di belakang koma, ya. Nah, memang coba Ananda boleh memilih mengerjakan, boleh menggunakan cara pecahan, mengubah ke pecahan biasa atau menggunakan cara bersusun, ya. Mana yang menurut Ananda lebih mudah? Oke, Ananda Ibu, tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Apa bedanya? Ya beda, tandanya aja beda. Kalau penjumlahan itu gini, kalau pengurangan itu gini, ya. Oke, Ananda Ibu, silakan ya. Kita perhatikan. Nah, kalau pengurangan itu, coba perhatikan soal nomor 4. Soal nomor 4 ada pecahan desimal. Soal nomor 5 pecahan biasa. Soal nomor 6 bagus ya, benar sekali, yaitu pecahan campuran. Cara mengerjakannya hampir sama semuanya seperti penjumlahan. Tapi untuk lebih Anda pahami, mari silahkan sama-sama kita mengerjakannya. Oke? Coba perhatikan soal nomor 4. Nah, ini sama seperti penjumlahan tadi, boleh menggunakan dua cara, yaitu mengubah ke pecahan biasa atau dengan cara bersusun. Kita kerjakan dulu dengan cara bersusun. 100,4 dikurang 14,7 sama dengan. Nah, cara pertama, cara bersusun ya. Kita atur 100,4 dikurang 14,7. Nah, coba perhatikan Anda Ibu semuanya. Ini tanda koma Ibu tulis sejajar ya dengan angka di atas. 14-nya Ibu tulis di sini. Nah, kira-kira benar nggak itu? Salah yang Ibu tulis. Karena angka 14 itu memuat satuan dan puluhan. Sedangkan Ibu tulisnya di puluhan dan ratusan. Jadi salah. Yang benarnya sengaja Ibu tulis biar Ananda paham cara mengerjakannya itu tidak boleh menyatukan antara ratusan dengan puluhan, satuan dengan puluhan, ya harus sesuai. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Jadi yang benarnya seperti apa? Nah, 14 ini 4 jadi 0, 1 di sini. Kenapa? Karena 4 itu satuan, 1 itu puluhan. Dan sedangkan angka di atas ini adalah satuan, puluhan, ratusan. Oke, Anda Ibu semuanya? Nah, Ibu yakin Anda Ibu sudah sangat paham ya. Kita kurangkan 4 dikurang 7. Kira-kira bisa nggak Anda? Bisa. Syaratnya apa? Kita ambil dari sini ya. Jadinya 14 dikurang 7. Di sini tuh 7. 14 kurang 7 hasilnya tuh 7. Sisa 9. 9 dikurang 4. 9 dikurang 4 hasilnya berapa? 5. Di sini tinggal 9. 9 dikurang 1 hasilnya 8. Koma tetap sejajar ya. Jadi hasilnya itu adalah 85,7 ya. Hasilnya itu adalah 85,7 ya. Kita catat di sini 85,7. Oke, Anda Ibu semuanya. Nah, kalau cara pecahan
Ya sama, karena ini satu angka di belakang koma, maka dia itu adalah per 10. Ini cara kedua ya. Oke ya anak ibu, berarti 1004 dikurang 147 sama dengan 857 ya. 857 per 10 sama dengan 85,7, karena per 10 itu berarti satu angka di belakang koma. 85,7. Nah, hasilnya sama ya dengan cara bersusun. Tapi terserah Ananda boleh memilih ya. Pilihan ada di Ananda. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah pecahan biasa. Ya, mari sama-sama kita kerjakan pecahan biasa. Nah, yang pertama kita tulis dulu soalnya. 5/9 dikurang 1/3 sama dengan. Coba perhatikan, ada nggak bilangan prima di sini? Ada, yaitu bilangan primanya adalah 3. 3 adalah bilangan prima. Jadi kalau dia bilangan prima bisa kita mengerjakan menggunakan cara kupu-kupu ya. Jadi kita silang dulu. 5 kali 3 15 kurang 9 kali 1 9 per 9 kali 3 27 sama dengan 15 kurang 9 sama dengan 6 per 27. Nah, kira-kira bisa dibagi lagi? Dikecilkan lagi? Bisa. Berapa? 6 bisa dibagi 3. Sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2 per 27 dibagi 3 sama dengan 9. Selesai ya Ananda ibu semuanya. Jadinya adalah 2/9. Oke Ananda ibu semuanya. Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu adalah pecahan campuran. Cara mengerjakannya kita rubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 4/5 dikurang 2/2 sama dengan searah jarum jam perkalian dan penjumlahan. 5 kali 4 ditambah 1. 5 kali 4 20 ditambah 1 21. 21. Nah, kurang 2 kali 2 4 ditambah 1 5. 5 dikali 2 10 ya. Sama dengan 21 kurang 5 sama dengan berapa Nanda ibu semuanya? 16 per 10. Masih bisa dibagi? Masih bisa. Berapa? Sama-sama dibagi 2. 16 dibagi 2 berapa? 8. Ini sama-sama dibagi 2 ya. Sama dengan 16 dibagi 2 8 per 10 dibagi 2 5. Jadi hasilnya adalah 8/5 ya. Oke Ananda ibu semuanya. Ibu yakin Ananda ibu sudah paham tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan hari ini ya. Oke Ananda ibu yakin Ananda sudah sangat paham tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Nah, karena Ananda ibu sudah sangat paham, silahkan kerjakan LKAS ya, yaitu lembar kerja anak-anak solid. Nah, alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pecahan. Nah, kira-kira Ananda ibu semuanya, penjumlahan dan pengurangan pecahan itu kita sudah belajar.
tadi di awal ibu ada kasih nampak pizza ya. Nah, karena kita sudah belajar tentang pecahan, berarti satu pizza ini ibu sudah bisa membagikannya untuk Bu Fani, Bu Yana, Bu Rini, dan Bu Tini. Ayo kira-kira Ananda ibu semuanya berapa masing-masing orang? Bagaimana cara kita? Kita udah belajar ya tentang pecahan, bagaimana cara kita belah pizza ini. Oke? Nah, ibu akan membagikan kepada Bu Yana, Bu Fani, Bu Tiwi ya. Berarti pizza ini akan kita belah ya. Kita belah dia menjadi 4 bagian. Ini ya. Jangan ibu coba perhatikan. Ini hasil dari pembelajaran kita hari ini. Kita bisa membagi pizza ini menjadi 4. Ini adalah 1/4. 1 bagian dari 4 bagian yang ibu belah ya. Nah, ini untuk Bu Yana. Dan satu bagian ini lagi yaitu untuk Bu Fani ya. Ini juga merupakan 1/4. Ini juga untuk Bu Tiwi, yaitu 1/4. Ini juga untuk Bu Rini, yaitu 1/4. Ketika kita jumlahkan semuanya ini, yaitu 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi 1 pizza. Nah, pintar anak ibu semuanya ya. Anak ibu semuanya, belajar pecahan itu jauh sebelum kita lahir ya. Dari masa Rasulullah, bahkan dalam Al-Quran pun banyak sekali yang menyebutkan tentang pecahan ya. Surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 161 yang menyatakan tentang pecahan. Bukan hanya hadis Rasulullah yang tadi ibu sebutkan ya. Banyak kali, jadi jauh sebelum kita lahir dan sebelum adanya pecahan itu di buku, sungguh Allah sudah mengirimkan ilmu pecahan itu dalam Al-Quran ya. Makanya tidak ada sesuatu yang datang dari Allah itu adalah sia-sia. Jadi bahkan belajar pecahan itu juga merupakan pahala ya ibadah kita ya. Jadi kita harus pelajari sesuatu yang datangnya dari Allah ya. Oke Ananda ibu semuanya, ibu yakin Ananda sudah sangat paham tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.